cantik dan selalu prima, etnik gaya busana, kerja lintas lembaga, itu amat berguna. Berkiprah penuh nyali di musim pandemi, tak pernah berhenti demi Ibu Pertiwi. Cantik dan selalu prima, etnik gaya busana, kerja lintas lembaga, itu amat berguna. Berkiprah penuh nyali di musim pandemi, tak pernah berhenti demi Ibu Pertiwi. Tak pernah berhenti demi Ibu Pertiwi. Iya, sahabat, tamu saya yang luar biasa ini adalah Kak Erlinda. Erlinda, nama panjangnya apa? Erlinda, nama panjangnya apa ya? Itu mungkin nanti rahasia di belakang ya. Biar penasaran yang pengen tahu Erlinda. Tapi tadi lagunya keren banget sih Kak Seto. Inspirasi dari mana? Karena sampai hari ini kita tahu lagu-lagu anak itu semuanya tidak sesuai dengan usianya, ya kan Kak Seto? Terus penuh dengan melankolis dan seringnya putus asa. Nah kalau ini kan ceria, penuh semangat dan menginspirasi. Terus, ya. Tidak hanya menginspirasi tapi juga memperkuat imunitas kita. Betul, betul. Iya, karena tamunya juga luar biasa. Jadi lagunya harus begitu ya. Saya sampai grogi ini kesini. Aduh, kalau lihat podcastnya Kak Seto kan orang-orang hebat semua gitu kan. Sementara saya gitu ya. Orang hebat juga. Amin, amin, amin. Berusaha untuk menjadi hebat. Semoga. Dulu Kak Erlinda di KPAI ya. Bagaimana pertemanan di sana? Ini saya tanyakan karena apa? Karena beberapa media misalnya menyebut ada rahasia besar di KPAI. Nah, ya apa itu, gimana? Wah, ini kejebak offside ini kan. Yang pasti dinamika di lembaga pemerintah tidak seindah yang kita lihat. Artinya di sana kita tahu Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen di mana 9 komisionernya berlatar belakang yang organisasi-organisasi besar, tokoh masyarakat, dari agama maupun dunia usaha dan sebagainya. Ada 9 perwakilan dari semua perbedaan dari institusi maupun yang lainnya, sehingga tidak mudah, namun tantangan dinamika harus kita jalankan. Kita bersyukur pada waktu itu leadernya cukup bagus, artinya dengan semua perbedaan yang ada kita mempunyai kehebatan masing-masing, kehebatan itu kita kumpulkan jadi satu, dan kita dibalut dengan tadi bahwa kita hadir di sana untuk satu tujuan, tidak hanya perlindungan anak tapi memastikan pemenuhan hak anak. Tapi yang pasti tadi Kak Seto, tidak seindah yang kita bayangkan gitu, pada saat kita mengambil satu keputusan, tidak serta-merta kita oke semua, tapi bagaimana pemikiran dari A, B, C, D, termasuk juga terkadang kita lihat itu sepertinya sulit untuk kami lakukan karena kita akan bertabrakan dengan banyak hal, tapi demi untuk satu perlindungan anak, mungkin kalau Kak Seto ingat, bagaimana waktu itu kami juga meminta Kak Seto untuk memberikan saran masukan tahun 2014, salah satu sekolah internasional, ya kan? Zaman itu belum lagi kasus Emon, belum lagi kasus sesuatu hal yang mengatasnamakan hak asasi manusia, begitu luar biasanya. Dan yang paling penting mungkin di sini mungkin ya, mumpung ada Kak Setonya, kami dituntut untuk mana lembaga negara KPAI, mana nih sebagai ormas masyarakat, perwakilan yang sebagai ibu kandungnya KPAI, tapi yang menguatkan begitu. Nah ini yang agak cukup sulit karena Kak Seto begitu luar biasa, tidak hanya ikonik ya, tapi juga sosok tidak hanya the hero, tapi sosok yang betul-betul memperjuangkan perlindungan anak, tapi di situ dengan segala hal luar biasanya ada entertainment lain-lainnya, sehingga pada saat lembaga negara ini antara
waktu itu masih Komnas PA kan dipopulerkannya, bukan LPA Indonesia. Di situ tantangan terbesar, dan ini yang ingin kami buktikan bahwa itu adalah lembaga negara, tapi kami meminta tetap bahwa lembaganya Kak Seto membimbing, memberikan dukungan dan bersinergi saling dengan bersinergi kami yang paling penting ya. Nah, begitu. ini ada anggapan beberapa pihak ya bahwa sejak Mbak Erlinda ini tidak di KPAI itu agak sedikit redup nih. Bagaimana menurut Kak Erlinda? Enggak, itu kayaknya sesuatu hal yang mungkin salah melihat dari sudut pandang yang berbeda mungkin. Kalau saya melihatnya saat ini KPAI tetap melanjutkan sesuatu hal yang sudah kami bersama pada waktu itu, periode kami bersama Pak Ketua NIAM, ada Ibu Putu yang saat ini tetap melanjutkan, Bu Rita, Pak Susanto. Yang pasti pada saat itu memang tantangan, perjuangan berbeda dengan saat periode berikutnya dan mungkin saat ini. Dan kalau misalnya ada tanggapan seperti itu, sekali lagi itu mungkin dari kacamata yang berbeda, namun saya pastikan itu tidak seperti yang mereka bilang. Dan di sini kalau boleh saya katakan, saat rekan sahabat yang berjuang di KPAI periode berikut ini adalah mereka yang memang punya tantangan tersendiri, dan harapannya bahwa kita semua di sini bisa memperkuat lembaga KPAI. Dan kalau boleh nih Kak Seto, organisasi seperti yang punya Kak Seto, lembaga negara yang ada di perwakilan di pemerintah daerah itu pun juga harus hadir, karena Indonesia saat ini tantangannya tahu masa pandemi juga tidak hanya kompleks, tapi jumlah penduduknya juga luar biasa. Ditambah lagi kita tidak yakin apakah 2045 bonus demografi itu mampu menjadi sesuatu yang positif. Namun apakah malah saat ini mungkin, kalau boleh curhat sama Kak Seto, pandemi, sekolah saat ini masih belum masuk. Akhirnya banyak data, baik itu salah satu data dari Save the Children, kemarin ada risetnya, ataupun UNICEF, ataupun dari lembaga negara lainnya, perkawinan anak saat ini juga sedikit demi sedikit, tapi pasti juga ada. Terus belum lagi putus sekolah, ini juga yang sangat memperhatikan. Putus sekolah ya? Betul, karena pandemi ini begitu luar biasa membuat semua multisektor kena. Dan tidak pada itu juga, tapi yang paling kita khawatirkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak saat ini semakin terus bertambah, makin gunung es semakin bertambah. Namun seperti apa solusinya? Ya tadi banyak cara yang harus dilakukan, tapi sepertinya harus ada pentahelix ataupun dorongan yang kuat, di mana kita semua punya rasa empati dan tanggung jawab. Kalau dari berbagai tantangan itu, apakah kewenangan KPAI perlu ditambah? Harusnya iya. Dan tidak hanya kewenangan KPAI perlu ditambah, tapi juga pastinya anggaran, Kak Seto. Anggaran juga ya? Anggaran wajib, dan ditambah lagi kepercayaan publik di pemerintah daerah. Jadi turunan dari KPAI yang di pusat, di daerah. Dari KPAID itu ya? Di daerah juga ya? Jadi boleh dikatakan pemerintah pusat sudah mempunyai kebijakan, landasan hukum, program dan sebagainya. Tapi kalau tidak diturunkan oleh pemerintah daerah, agak boleh dikatakan jalannya akan bisa jalan di tempat, dan boleh dikatakan kita akan bisa melihat seperti sarapan pagi, di mana kekerasan itu seperti nyanyian yang kita dengarkan saja, tapi tidak ada solusi. Itu yang saya secara pribadi berharap semoga Allah memberikan umur yang panjang pada Kak Seto, supaya tidak hanya memberikan inspirasi, tapi juga bisa curhat lah, ini gimana nih. Nah, ada yang belum mendapat juga ini, komisioner KPAI ini komisioner laki-lakinya perlu ditambah juga nih. Gimana? Supaya lebih gebrakannya bisa lebih lincah, lebih gesit dan sebagainya. Iya, apalagi saat ini komposisinya cukup jauh ya, perempuan lebih banyak dan laki-laki hanya sedikit.
Kalau saya secara pribadi bahwa tidak boleh bias gender. Jadi siapapun jika memang punya kompetensi, yang paling utama adalah tidak hanya kompetensi tapi komitmen di atas segalanya. Karena kita harus menanggalkan semua latar belakang kita pada saat kita masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan tujuan kita tidak lebih untuk bagaimana dorong gerbong ini kepada perlindungan dan pemenuhan anak-anak, semua stakeholder, pemerintah, media, teman-teman media, tokoh masyarakat, ataupun ya para saat ini kan sedang booming ya Kak ya, selebgram, influencer yang baru dan sebagainya. Mereka punya tanggung jawab di situ Kak. Ibaratnya harus bersama-sama merapatkan barisan saling bergandeng tangan. Yes, karena saya yakin setiap orang punya intelektual, setiap orang punya keunikan, setiap orang punya kecerdasan, semua hal, tidak hanya intelektual ya, tapi juga kecerdasan yang lainnya termasuk spiritual dan apapun itu yang dibutuhkan. Karena Indonesia sangat luas, Indonesia sangat banyak penduduknya. Sekarang kan sudah hampir 270 juta. Sehingga tokoh kepemimpinan kita tuh sangat dibutuhkan. Makanya kayaknya nih Kak Seto nih siapa nih penggantinya Kak Seto nih, kalau kan nanti Kak Seto harus memberikan tonggak estafet di situ, karena sampai hari ini sosok yang hampir sempurna itu khusus untuk di bidang perlindungan anak, ada psikolognya, ada entertainnya, ada semuanya, kayaknya belum ada ya gitu. Nah ini yang kita kan sudah ada Kak Erlinda kan. Masih jauh. Masih sangat jauh. Jadi sebetulnya udah cukup lama ini. Masih ingat dulu kan perlindungan anak, kepedulian pada anak. Sudah ingat nggak waktu lagu zaman dulu Aku Anak Sehat? Yes. Masih ingat nggak lagu masih itu? Ingat. Coba kita nyanyikan sama-sama deh. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan Oralit selalu siap sedia. Aduh, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kalau mau ke Posyandu ingat itu, termasuk juga lagu kalau senam SKJ ya Kak. Gitu. Iya, zaman itu ya. Iya, memang. Yeah. Tapi kalau dipikir-pikir memang zaman Pak Harto dulu cukup dahsyat ya. Artinya beliau cukup gencar membangun keluarga waktu itu ya. Bahkan masih ingat nggak tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional, Harganas. Yes, Hari juga dicetuskan zaman beliau, dan waktu itu juga kampanye keluarga berencana juga gencar sekali. Betul. Ada lagunya nih, Keluarga Berencana. Gimana? Apa itu lagu? Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan jaya. Wow, luar Putra biasa. putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Wow. Luar biasa ya ingatan Kak Seto ya. Iya, artinya bahwa sebetulnya cukup gencar sekali waktu itu kan, keluarga dibangun dan semua sebenarnya mengedepankan juga yang terbaik bagi anak. Kadang-kadang banyak orang tua sayang kepada anak tapi membangun keluarga sendiri, bukan hanya keterampilan sebagai orang tua, parenting skill, tapi couple skills, keterampilan berpasangan ini. Sehingga ya ini tadi Hari Keluarga Nasional menyadarkan pentingnya keluarga untuk dibangun bersama-sama. Ya. Sekarang sangat miris ya Kak, artinya faktanya saat ini baru hitungan bulan
tapi mereka harus divorce atau bercerai, ya Iya, kan? iya. Dan yang paling sangat miris adalah setelah mereka ada satu perceraian, anak menjadi rebutan. Ya. Tambah lagi juga kayak kemarin kita lihat seorang public figure, bukan hanya seorang ya, tapi banyak public figure, anak seperti kayak apa milik pribadi, Iya. anak sebagai apa yang memprihatinkan, sehingga tarik menarik dan ekspresi dendam itu diperlihatkan apabila salah satu anak itu ada di ayah ataupun di ibu. Nah ini mungkin Iya, betul. apa PR besar Kak Ini Seto. kalau dia di LPA itu istilahnya apa, segitiga maut ini. Ada 3 hal. Pertama, perceraian. Ini kan melukai hati anak ya. Lalu perebutan hak asuh, Yes. pengadilan. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah penutupan akses. Jadi kalau sudah dikuasai salah satu, nah misalnya kuasai ayah, ibu nggak boleh ketemu. Kuasai ibu, ayah nggak ketemu. Kalau nggak salah cukup banyak waktu itu juga mengadu ke KPAI ya. Banyak sekali, dari kalangan biasa sampai kalangan selebriti, sampai kalangan juga tokoh ternama dan pejabat negara. Dan lemparan dari kaset itu juga banyak banget. Yang membuat perguliran sejarah luar biasa, sejarah panjang. Jadi ada salah satu klien Kaseto ya, udah lapor ke Kaseto, Iya. lapor ke kami, Iya. dan berakhir itu pada saat anaknya sudah tidak berusia 18 tahun kurang sehari. Iya. Itu dahsyat. Tapi ya banyak hikmah, dan disitulah perjuangan, sehingga saya bersyukur dari awal bisa bekerja bersama Kaseto, bisa belajar dengan Kaseto. Dan rekan-rekan semua kalau pengen tahu bagaimana belajar dengan Kaseto tuh luar biasa. Yang nyaris sempurna, dan kita juga bisa nggak ya seperti beliau. Aduh, kita saling belajar. Saya banyak berguru kepada Kak Erlinda juga kan. Kaseto yang betul-betul yang sudah tidak terkenal hanya di Indonesia tapi seantero jagat raya. Belajar dari mana dulu nih? Ya, KPAI juga zaman Mbak Erlina juga sangat aktif untuk dalam konteks perlindungan anak. Nah, sempat juga ada apa itu? Waktu itu kan ada audisi bulu tangkis itu yang sempat ada menduga adanya eksploitasi ini. Nah, Betul, waktu itu betul. diselenggarakan oleh audisi badminton oleh salah satu industri rokok ya. Namun waktu itu gimana perkembangannya kasus itu? iya, yang pasti pada saat itu saya sudah tidak lagi menjadi sudah bukan di komisioner tidak lagi? lagi, Oh, tidak menjadi iya. komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada saat itu adalah Perindo yang saat ini masih existing. Iya. Dan pada waktu itu masih ada seorang komisioner yang kalau hari ini kan dia sudah tidak lagi ada di posisi sekarang karena diberhentikan secara tidak hormat oleh Pak Presiden. Disitulah dianggap bahwa salah satu foundation atau yayasan yang memang sebenarnya yayasan itu berbeda jauh dengan, boleh dikatakan berbeda jauh dengan dia mempunyai usaha, karena salah satunya adalah rokok. Nah, pada waktu itu memang kita harus di tengah-tengah seperti apa yang namanya eksploitasi. Yang pasti Kaseto, kalau saya sebagai Erlinda, memang rokok harus no, katakan tidak pada rokok, dan industri rokok itu harus kita pinggirkan. Tapi di sini ada audisi tentang bulu tangkis, di mana memang yayasan ini yayasan yang hampir mirip-mirip. Namun sekali lagi ini bukan yayasan yang CSR-nya dari pabrikan rokok ini, tidak. Itu kan sudah dijelaskan dan kita juga tahu. Namun terlepas dari gonjang-ganjing di situ, ada pembelajaran yang di sini yang harus kita luruskan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap yang sering Kaseto katakan minat, bakat, dan anak-anak kita mempunyai kecakapan ya, termasuk juga intelektual dia, kinestetisnya itu bisa disalurkan. Sementara kita tahu beasiswa yang diberikan salah satu audisi itu, yayasan tersebut, itu betul-betul kebanyakan mereka-mereka yang ada di akar rumput, di grassroots, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang boleh dikatakan kelompok yang sangat di bawah standar. Artinya mereka
bisa masuk ke kompetisi itu karena beasiswa itu luar biasa. Kalau misalnya mereka yang dari kelompok menengah atas secara ekonomi, mereka bisa ada di suatu pelatnas yang berbayar. Tapi kalau adik-adik kita yang mereka memang minat bakat hobinya di bulu tangkis tapi tidak ada biaya, nah ini yang bersyukur sebenarnya ada yayasan itu. Tapi terlepas dari gonjang-ganjing itu, kami tetap pada ruhnya bahwa siapapun tidak boleh mengeksploitasi anak, pasti. Betul, apapun ya. itu. Nah, konteks eksploitasi ini kan ibaratnya sering dikaitkan dengan penyalahgunaan ya. Nah, ini kan artinya anak peserta audisi memakai kaos dan pampangannya adalah sama persis dengan logo yang ada di salah satu produk mereka yang mengandung unsur rokok ya, dan rokok sangat tidak baik untuk anak-anak, tapi ini dikenakan oleh anak-anak nih. Ini kan ada yang mengarahkan ke sana kan. Betul. Apakah menurut Mbak Ilnya ini bukan eksploitasi? Iya, jadi kalau kita untuk mengatakan eksploitasi itu seperti apa, itu harus jelas dulu, tidak hanya pada definitif, tapi kita kembalikan lagi ke sosok anak itu sendiri. Kita tahu bahwa pada saat mereka masuk ke dalam audisi itu, apakah mereka dieksploitasi secara ekonomi, misalnya mereka dipaksa dengan menggunakan baju itu, ditambah lagi hak anak-anak misalnya ingin istirahat ataupun mendapatkan yang lainnya juga tidak diberikan atau diabaikan. Termasuk juga eksploitasi di sini adalah apakah logo itu memang identik tadi dengan satu lambang produk tersebut, karena sekali lagi itu juga sudah dipatahkan oleh mereka yang punya logo itu sendiri. Dan sekali lagi kalau saya secara pribadi, jika ingin kita meluruskan seperti itu harus dari akarnya, karena akarnya sebenarnya dari industri rokok. Nah ini kan industri rokok harus dipisahkan, termasuk juga jika kita ingin mengatakan kepada salah satu yayasan tersebut harus kita berkeadilan, karena kita tahu kalau memang betul kita harus menegakkan semuanya, nah yayasan yang lain pun juga harus kita berikan harusnya. Artinya begini, apakah saya tahu kalau di sini saya tegas, jika memang kita oke untuk semuanya, kita tahu ada beberapa yayasan yang industri rokok juga, tapi saat ini mereka punya sekolah. Kalau memang karena logo, kenapa tidak? Kalau hanya karena logo dan itu dianggap eksploitasi ekonomi, harusnya sekolah tersebut wajib ditutup. Karena dia sekolah dari kindergarten sampai ada menengah atas sampai juga saat ini. Tapi khusus di bidang olahraga, kalau nggak salah ada peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, soal peraturan itu bahwa usaha untuk mensponsori dan sebagainya itu diizinkan, tetapi kalau untuk industri rokok ini tidak dibolehkan. Iya, ini seberapa jauh ini? Karena kemudian waktu itu juga ada perbedaan pendapat dari beberapa. Ya, ada ini yang membingungkan. Ya, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak waktu Ibu Yana Yudhistira kan mengatakan tegas itu eksploitasi, tetapi dari Kemenpora itu bagaimana perkembangannya? Iya, saat ini memang pada waktu itu mengerucut, kita harapkan bahwa karena pada akhirnya di ujung dimediasi juga oleh kantor staf presiden waktu itu, di mana harus tengah-tengah, artinya kita berharap audisi itu tetap dilanjutkan, tapi dengan sedikit jika memang tidak boleh dengan logo tersebut dan sebagainya, seperti apa? Apakah diubah logonya ataukah misalnya logo itu tidak digunakan dengan terlihat atau seperti apa? Waktu itu sudah mengerucut, sudah ke sana ya, sudah ke arah sana dan sudah menemukan solusi sih, Kak Aseto ya, kita tahu menemukan solusi yang memang solusi yang terbaik buat anak. Nah, cuman memang perkembangan ke sini cukup menyedihkan, di mana yang kami tahu bahwa akhirnya untuk bulu tangkis itu sendiri tidak saat ini masih stuck, masih tetap di jalan di tempat, artinya masih off dulu. Apakah bisa dilanjutkan ke berikutnya, apalagi masa pandemi COVID ini, dan malah belum dikonfirmasi apakah mereka akan stop di sana. Yang saya pernah dengar dari rekan sahabat yang dari mereka adalah berlatar belakang olahraga,
itu mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan mereka akan beralih tidak lagi untuk bulu tangkis tapi ke yang lain. Nah, ini yang kami sangat prihatinkan. Sementara Indonesia terkenal dengan olahraganya dulu bulu tangkis dan sepak bola, tapi sampai hari ini kan sepak bola kita boleh dikatakan mati suri ya Kak Seto gitu kan. Nah, itu yang kami juga berharap siapapun nanti yang bisa mendorong olahraga nasional kita di sini tetap mengedepankan kepentingan terbaik buat anak. Dan mungkin nanti Kak Seto akan ada kejutan, akan ada kejutan karena saya bersama salah satu pelatih nasional kita sangat dibanggakan. Santero tidak hanya Indonesia tapi juga internasional karena kompetensinya juga luar biasa. Kami akan mendorong seperti apa olahraga nasional kita, khususnya ciri khas Indonesia, di mana anak-anak kita nanti akan difasilitasi mereka dari yang semuanya, Kak. Jadi artinya mereka tidak punya kemampuan secara ekonomi, kemampuan apapun itu akan diberikan kailnya, kita akan fasilitasi, dan ini sudah ada, tinggal nanti kita launching saja, dan harapannya seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai Morotai dan sebagainya, itu mereka bisa berkompetisi secara fair, secara seusianya, karena nanti kami akan ada di akar rumput untuk mencari bibit-bibit unggul ini dari usia dini, Kak. Nah, ini butuh dukungan arahan nanti dari Kak Seto seperti apa, karena di awal saya katakan kepada coach tersebut tidak boleh keluar dari role-nya perlindungan anak. Jadi kita boleh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka mempunyai minat bakat dan kemampuan intelektual dan sebagainya, tapi tidak merebut hak-hak anak tersebut. Artinya jangan sampai nanti masyarakat bingung lagi, wah ini eksploitasi lagi nggak nih? Gitu. Tapi khususnya dengan rokok, antara rokok dan anak, menurut Kak Erlinda tetap tidak, karena apapun kita tahu bahaya rokok tidak hanya sebatas penyakit secara jasmani, tapi kan bahaya rokok berawal dari rokok itu yang akan berakibat buruk ke yang lainnya. Nah, ini yang kami tidak harapkan, karena banyak menyatakan daripada nanti pusing, lebih baik udah teman yang paling sempurna katanya rokok. Nah, ini kan tidak baik. Artinya ini yang kita harus dijauhkan ya. Dijauhkan sebisa mungkin, dan harapannya ke depan apapun nanti sebisa mungkin logo-logo itu tidak ada di hadapan anak-anak kita. Dan tadi bukan hanya di olahraga, di pendidikan pun juga begitu harusnya. Nah, jadi ini yang gebrakannya memang harus semua. Pasti ada keberanian sih. Nah, sebetulnya lembaga apa yang paling kompeten untuk dengan tegas? Artinya ini kan tadi untuk olahraga. Nah, tapi itu pendidikan ada. Jadi ada Kemenpora ada, tapi ada Kemendikbud, nanti ada misalnya buka puasa bersama, tapi disponsori juga, ini ada anak-anak juga. Jadi Kementerian Agama. Kalau menurut mana yang paling berwenang untuk bisa menyatakan, termasuk menegaskan pendapat mengenai audisi badminton itu? Lembaga apa sebetulnya? Kita berharap bahwa ada satu ketegasan, memang karena yang melakukan di lapangan di situ adalah kementerian lembaga teknis, maupun nanti dikoordinasikan dengan lembaga koordinasinya. Tapi sekali lagi, yang bisa menyatakan bahwa itu adalah salah atau tidak kan harusnya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena dia sebagai lembaga pengawas, dia juga yang mengatakan bahwa boleh dikatakan ini ada suatu dugaan pelanggaran. Nah, seperti itu sudah betul. Jadi sahabat-sahabat kami yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebenarnya sudah betul tahapannya, namun sekali lagi harus dilihat secara komprehensif, Kak Seto, dan jangan terburu-buru. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, bahwa ketergesa-gesaan itu yang menyebabkan jadi diterima oleh publik itu menjadi sesuatu yang negatif. Padahal di awalnya salah paham awalnya sebenarnya positif, namun pada saat tidak dikomunikasikan dulu. Kalau saya sebagai seorang umat Muslim itu
Tabayun. Oh, tabayun. Yes, Iya, betul. Tabayun. Jadi komunikasi, ya. Jadi kalau kata orang bilang itu, ayo dong kamu curhat dulu aja sebenarnya apa sih ya kayak gitu kan. Nah jadi itu yang mungkin sedikit kurang dari teman-teman yang pada waktu itu advokasi hal tersebut, sehingga pada akhirnya kita tahu saat ini kita tidak bisa terlepas dari media sosial. Iya. Apa gigi KPAI juga perlu dipertajam lagi? Harusnya Harus lebih gitu ya. Jangan hanya terlihat gagah perkasa, Iya. ya kan? Tapi waktu juga mengambil suatu langkah, iya. mampu untuk memberikan semacam bukan memberikan punishment ya kak ya, karena Yeah. dia bukan lembaga yang bisa memberikan hal tersebut, tapi rekomendasi dari lembaga tersebut itu betul-betul dilaksanakan. Mereka Iya. ada satu kekhawatiran yang sangat besar apabila tidak melakukan. Yeah. Jadi ada semacam jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan, maka sangat membahayakan nih pada lembaga ini, karena kan dikatakan mungkin nggak hukumin atau nggak Yeah. bener lah, nah, gitu. Lagi saat Yeah. ini media sosial kan, Yeah. betul-betul kadang-kadang netizen kan itu lebih Yeah. ya. Nah, ngomong-ngomong kesini tadi naik mobil ya? Iya. Mobilnya udah dikunci belum? Mobilnya, ini kayaknya lagu lagi nih. Pasti kak. Saya Karena khawatir mobil lupa dikunci nanti laptopnya hilang. Gini. Itu gimana nasibnya laptop itu? Banyak yang dokumen-dokumen yang hilang kayak gitu. Nah iya, kayak saya kesini bersyukur didampingi putra saya yang boleh dikatakan, kalau boleh sedikit curhat nih kak Zeno, Iya. dimana waktu itu saya harus berjuang dengan maut, karena saya maupun calon bayi saya waktu itu sama-sama hampir tidak bisa diselamatkan, kami sama-sama pingsan pada waktu itu, sehingga harus operasi kan. Nah, jadi banyak foto-foto di dalam laptop itu adalah momen-momen kelahiran anak pertama, kelahiran anak kedua. Kebetulan kelahiran anak pertama itu di Jerman untungnya pada waktu itu di kota Berlin, salah satu rumah sakit yang ada di Berlin, rumah sakit WSN. Nah tadi bareng sama saya tuh Kaseto, karena sosok Kaseto sama anak saya itu seneng banget ya, sangat menginspirasi. Di situ memang sangat prihatin, laptop saya hilang. Sebenarnya hilang di situ diambil oleh oknum nggak bertanggung jawab Kaseto. Artinya saya dulu punya asisten yang membantu dalam perlindungan anak, di mana saya terinspirasi lagi-lagi dengan Kaseto dan rekan-rekan. Walaupun kaki saya yang kanan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tapi pada waktu itu saya juga menyiapkan satu lembaga perlindungan anak, namanya Yayasan Perlindungan Anak Indonesia, yang saya siapkan dia dan teman-temannya untuk bisa masih berjalan didorong. lembaga itu. Sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan, walaupun tersiap-siap. Yayasan Perlindungan Anak Indonesia yang kemarin bermutasi bersama-sama karena ingin go internasional waktu itu, jadi bahasa Inggris kan? ada nama juga Indonesia Child Protection Watch, nah, jadi kayak gitu. Tetap berkomitmen Kaseto, dan ini insya Allah setelah pandemi ini akan berlahir, mungkin insya Allah tahun depan akan fokus juga tidak hanya di advokasi, tapi bagaimana menyalurkan atau memberikan jalan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan itu. Mereka nanti akan kita kembalikan lagi dengan mereka mendapatkan pelatihan, mereka UMKM kekinian, dan kita akan salurkan tadi dengan salah satunya di salah satu olahraga yang memang segera akan di-launching. Nah, itu. Kita bisa bersinergi dong. Karena harus. Kan ada KPAI, ada LPAI, ada YPAI. Wah, luar biasa. Kalau semua bergandeng tangan akan lebih kokoh ya, sehingga bagus sekali. Kaseto mungkin kalau ingat dulu bagaimana saya menjadi komisioner di KPAI selalu ingin mengajak Kaseto, ya kan? Iya, betul. Tidak hanya sebagai Kaseto sosok yang tidak hanya ikonik ya gitu kan, tapi juga punya lembaga yang maha dahsyat yang sampai hari ini selalu fenomenal. Dan yang mendorong lahirnya KPAI ya waktu itu Iya, kan, yang betul sempat namanya sekali. Komnas Perlindungan Anak, tapi sekarang kembali ke nama lama, kembali ke kitabnya. LPA, betul. Makanya tadi laptop itu sedih sekali, banyak memori kita di zaman saya masih belum jadi komisioner,
masih mendamping Kak Seto, masih pegangin awal atribut-atribut sulapnya Kak Seto dan semuanya. Seminar sama-sama ya. Betul, waktu foto-foto ya. itu luar biasa. Nah itu ternyata hilang laptopnya, sehingga sangat prihatin. Sampai memang ada satu momen di mana saya katakan di situ momen rahasia, karena memang pada saat melahirkan kan di situ ada hal-hal yang memang hanya kami keluarga yang tahu, termasuk juga kasus-kasus Kak Seto, di mana kasus-kasus kekerasan seksual terutama itu kan banyak foto, banyak video di dalam laptop itu yang tidak boleh terpublish di masyarakat. Nah ini yang pada akhirnya hilang, cukup panik juga begitu kan. Dan waktu jadi komisioner itu juga banyak pernah dapat ancaman segala macam ya, saya dengar ya. Oh iya Kak, jadi kalau macam, ya? Kak Seto masih ingat bagaimana secara psikis saya juga terganggu karena betul. Di awal mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat dan semuanya, tapi tengah-tengah pada saat mengadvokasi kasus tersebut, di mana satu persatu meninggalkan dan ketakutan yang luar biasa, dan ya itulah tadi media sosial berkontribusi yang sangat dahsyat. Ada pemutarbalikan, wah salah satu tadi yang internasional school tadi. Tapi biarkan, tapi pada saat itu juga banyak orang tidak tahu Kak Seto, di mana kami mengawal juga kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, di mana di situ tidak hanya hotel tapi juga mereka mengatakan pemandu lagu dan sebagainya, tapi di situ ternyata eksploitasi seksual. Nah, kami memberanikan diri untuk menutup hal-hal menutup tempat-tempat yang mengeksploitasi seksual ekonomi kepada anak-anak kita, dan ternyata tempat itu boleh dikatakan wah ya ada hubungannya dengan satu internasional begitu, karena di situ juga dugaan narkobanya juga ada dan sebagainya. Nah disitulah teror itu ada. Jadi mobil yang boleh dikatakan, saya masih ingat waktu itu mobil saya tabrak dari belakang oleh satu mobil yang tidak berplat berwarna hitam. Itu dibawa tol Kebonanas, malam lah sekitar jam 9 malam itu tabrak. Tapi saya ingat di kaca, kok tidak ada plat nomor. Di situ saya langsung cari salah satu polsek, karena kalau terdekat begitu, dan saya menelpon salah satu petinggi kepolisian pada waktu itu di Mabes Polri, dan beliau mengarahkan ABCD, sehingga apa yang beliau katakan saya lakukan. Dan saya katakan pada Allah bahwa jika memang saya harus selesai malam itu, ya semoga saya bisa memberikan yang terbaik, tapi jika tidak, menjadikan itu suatu kekuatan dan saya tidak akan pernah untuk melanjutkan mundur, perjuangan itu. Sekali layar terkembang pantang pulang. Jadi lebih baik pulang tanpa nama dibanding harus gagal. Jadi rupanya aktivis perlindungan anak banyak tantangannya ya. Tapi baru sekali ya di KPAI. Iya, di lembaga negara itu perdana saya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sangat-sangat perdana. Nah, kenapa tidak melanjutkan periode berikutnya? Kan harus bikin 2 kali ya. Iya, jadi untuk berikutnya memang begitu dinamikanya luar biasa, karena ada salah satu klien yang harus kami klien yang memang harus kami berikan pelayanan yang sangat luar biasa. Namun si klien inilah yang menganggap bahwa banyak hal dia tidak bisa terima. Singkatnya itu Kak Seto, dia melakukan satu hal yang boleh dikatakan hal yang fitnah, termasuk juga ada salah satu di Change.org dia mengatakan hal yang sangat-sangat buruk dan semuanya isinya adalah fitnah, yang mengakibatkan membuat panitia seleksi pada waktu itu terpengaruh gitu. mungkin ya Kak Seto, dan ya tekanan-tekanan yang sangat dahsyat lah. Tapi pada akhirnya saya berkata bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersama orang-orang yang benar, selalu bersama orang-orang yang sabar. 2017 sampai akhirnya saya
banyak hal 2018, 2019 sampai 2020 saya melewati fase-fase yang mungkin kalau saya harus di sekolah tinggi nggak akan pernah lulus, tapi menghadapi itu jadi cepat lulusnya. Karena saya juga harus menjadi staf ahli di salah satu pimpinan dewan, terus saya juga bisa menjadi tenaga ahli di salah satu kementerian, maupun saya jadi konsultan, termasuk juga pada akhirnya hari ini saya pun juga berkesempatan menjadi sesuatu yang dipercaya oleh pemimpin negara bangsa saat ini. Nah, tugas-tugasnya Mbak Erlinda di lembaga yang baru ini, di kantor KSP ini ya, apa? Apakah juga masih ada kaitannya dengan perlindungan anak? Ya, karena mungkin sudah menjadi Tuhan menitipkan itu kepada saya, walaupun bukan sesuatu hal yang duitnya kan kasih tahu sendiri, nggak ada duit ya kalau untuk perlindungan anak, karena isinya di situ adalah curahan air mata ya. Kalau misalnya untuk membimbing anak-anak yang mempunyai sesuatu hal yang mendorong mereka menjadi satu yang berlian itu sangat mudah, ya kan? Tapi di sini adalah bertemu sama anak-anak yang cukup tidak beruntung, anak-anak yang sangat tidak beruntung juga lebih banyak lagi. Mereka ada diperdagangkan, kekerasan, kejahatan seksual, dieksploitasi oleh orang tuanya, maupun kejahatan di dalam rumah tangga dan sebagainya kan Kak Seto. Nah, akhirnya saya beruntung di kantor staf presiden di Kedeputian 2 Kak Seto. Itu ada pembangunan manusia, di dalamnya ada bidang perlindungan perempuan dan anak. Masih ada tetap fokus di sana, namun diberikan kepercayaan lebih luas lagi karena di situ ada tentang pendidikan Kak Seto. Ada pendidikan, ada sosialnya, terus ada kesehatan, sehingga komplit, lebih luas lagi. Dan patut disyukuri oleh saya bersama keluarga adalah dimana kami bisa memberikan kontribusi positif di saat pandemi COVID saat ini, Kak. Ada kaitannya dengan Kak Seto juga tentang psikologi. Jadi waktu itu bersyukur alhamdulillah memberikan inisiasi layanan psikologi jiwa. Pak Deputi kami sangat mendukung, apalagi Pak Muldoko. Saya masih ingat tanggal 29 April 2020 pada saat rapat terbatas tentang pandemi COVID, di mana apa yang menjadi tim kami pada waktu itu, tim Kedeputian 2 bekerja sama dengan tim Kedeputian 4, kami menyatakan bahwa negara harus hadir untuk masyarakat yang terdampak, khususnya keluarga dan anak. Terhadap mereka ini harus diberikan 3 pilar, begitu Kak Seto. 3 pilar. Yang pertama tentang mereka harus diberikan informasi dan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi, di mana pandemi COVID harus banyak berhati-hati, harus menguatkan imunitas dan sebagainya, sehingga kita tidak boleh takut dengan COVID itu sendiri, tapi harus waspada. Jadi KIE itu dimaksimalkan Kak. Diperkuat. Tapi kelihatannya memang sekarang lebih happy ya dibandingkan dengan di KPAI. Dulu KPAI saya dengar kan agak sering sakit serius. Jadi sekarang sehat sekali. Enggak juga sih Kak. Mungkin kalau di KPAI dulu ritme istirahatnya kurang. Kalau di sini sebenarnya kalau boleh adanya tugasnya lebih banyak yang sekarang Kak. Karena bidangnya juga lebih banyak. Apalagi kayak kemarin di 3 pilar itu, pilar kedua layanan konseling kan Kak. Dimana kita mendorong layanan konseling itu dilakukan oleh rekan sahabat Kak Seto dari lembaga organisasi psikologi ya, HIMSI. Nah, yang luar biasa nih Kak, yang ditunggu masyarakat. Negara hadir dari pemerintah pusat sampai daerah Kak. Pilar ketiga pendampingan kasus. Itu maha dahsyat. Jadi setiap hari ke kantor jadi? Alhamdulillah seperti itu, namun saat ini karena PSBB kami harus mengikuti juga WFH. Dan Kak Seto tahu, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Seto. Pada akhirnya kemarin Pak Presiden menandatanganin Kak Perpres 65 tahun 2020, di mana tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada tusi tambahan, dan salah satunya juga menjadi layanan rujukan akhir Kak. Jadi sudah nasional maupun Presiden. Alhamdulillah sudah, dan itu sebagai landasan yang kuat Kak. Nah ini yang tidak terlepas dari kontribusinya Kak Seto, dan layanan psikologi jiwa ini pun terbuka untuk umum. Hanya di extension 119 layanan di nomor telepon 119 extension 8. Jadi siapapun yang ingin
mendapatkan konsultasi konseling sampai anak sekarang, zaman sekarang katakan wah galau nih, gitu kan. Wow, curhat, negara yang akan membiayai, termasuk juga jika ada pendampingan kasus dari pemerintah pusat sampai daerah akan siap untuk memberikan layanan itu, walaupun tetap Kak harus diperbaiki kualitasnya karena banyak hal yang kita harus menyiapkan dengan tantangan di era saat ini, karena media sosial saat ini mempengaruhi banyak pola pikir manusia. Betul. Nah, di masa pandemi ini jadi work from home ya, jadi berarti juga cukup waktu untuk anak-anak ya. Itu yang betul-betul, kalau bagi saya seorang ibu, saya sebagai seorang Erlinda bersyukur sekali. Walaupun memang pandemi COVID ini kita pahami sebagai ujian yang maha dahsyat ya, dari banyak ujian yang dihadapi oleh manusia, tapi satu sisi secara paralel memberikan hal yang mukjizat ya. Mungkin mukjizat hanya pada Nabi, tapi ini sesuatu hal keajaiban pada kita semua. Yang saya rasakan adalah bagaimana kita akhirnya bisa paham bahwa guru tidak bisa kita lepaskan kontribusinya, bahwa kalau pada saat kita titipkan ke guru-guru yang hebat itu terus kita tidak punya tanggung jawab, tidak. Ternyata bagaimana kerjasama antara guru, orang tua, ekosistem yang lain itu harus bersama-sama. Harus bersama-sama ya. Yang saya patut syukuri, kualitas bersama anak juga ada, dan sangat memahami ternyata kita sebagai orang tua harus banyak belajar dari anak. Artinya apa menjadi suara anak itu harus menjadi suatu kebijakan kan. Jadi hak anak untuk didengar suaranya juga. Iya, jadi itu bukan jargon. Ya. Jadi sebenarnya hak partisipasi anak ini ya. Jadi kalau mau lihat di mana saat ini anak-anak tidak galau, tidak depresi dan sebagainya, itu akan bisa terjadi kalau keluarga tidak hanya mengedepankan pola asuh yang positif, atau kalau saya pribadi itu adalah pola asuh yang tidak hanya demokrasi tapi juga pola asuh yang caring unconditionally, artinya menerima apapun sang anak tanpa melihat dia tuh seperti apa. Artinya ya inilah anakku yang tadinya manis lucu kok tiba-tiba menjadi remaja yang dengan segala macam halnya menerima hal-hal yang mungkin dia katakan hal yang kita tidak enak mendengarnya, tapi sebenarnya itu bahasa anak. Nah ini yang sekarang yang pertama umur 16 tahun. 16 tahun ya, kelas 11 ya. Kelas 11. Yang kedua umur 14 tahun, kelas 9. Dan laki-laki semua Kak Seto. Tapi tidak apa-apa kan Kak Seto. Berapa semuanya? 2 Kak. 2. Tapi kan alhamdulillah punya anak boleh dikatakan anak yang kita bantu segala macam kan cukup banyak juga kan. Apalagi juga anak asuh ya istilahnya. Iya, tapi saya katakan tidak anak asuh, tetap anak Kak Erlinda begitu kan, tapi tidak bisa setiap saat ketemu begitu kan. Tapi komunikasi dengan guru dari 2 putranya ini tetap ada ya? Harus Kak. Kayak kemarin kan juga bagi rapot ya. Iya. Kalau bicara mengenai guru nih, ingat lagu Pergi ke Sekolah ya, anak pendidikan itu ya. Mungkin kita nyanyikan sama-sama. Wah, ini kayaknya harus jadi satu album lagu deh kan. Iya, baik. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya. Tapi namanya bukan Budiman ya. Namanya Erlinda. Aduh luar biasa. Nah, kita ingat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang juga dikenal sebagai hukum Undang-Undang Kebiri ya waktu itu kan. Nah,
Jadi dulu Sampai saat perpunya ini- perpu kebiri dikatakan, Iya. padahal undang-undang pengganti tentang penambahan Iya, hukuman. adanya dia. Makanya tapi populernya itu kan. Yes. Tapi sampai saat ini saya belum mendengar ada predator seksual, padahal cukup banyak ya yang dikebiri. Kira-kira karena apa nih? Kayak Sudah gitu. Kak, jadi untuk kita apresiasi kepada hakim di salah satu pengadilan Sudah negeri, ada? sudah ada Kak, malah Di mana? sudah 2 waktu itu. Di situ, Saya ketinggalan zaman jadi. tapi sayangnya memang belum bisa dieksekusi. Oh, Kenapa? tapi Karena diputuskan sebagai sudah kena diputuskan, bunuh diri, ya, betul, tapi belum, karena ya. perangkat hukumnya kan, peraturan pemerintahnya kan sampai hari ini belum di belum tuntas, ditandatangani ya. oleh Pak Presiden kan Presiden, Kak, ya, ya, tapi ya. sudah bergulir, seluruh kementerian sudah tanda tangan Kak, ya, semua ya, kementerian yang terkait, termasuk juga Kemenko PMK, dan kemarin Ibu Menteri Bintang juga sudah menyatakan saat ini sudah ada berada di Setnek begitu. Sehingga mudah-mudahan bisa nanti lebih cepat, ya, ya. walaupun Ya. pastinya Kak Seto butuh dukungan dari semuanya Kak, tidak hanya Kak Seto tapi semua Ya, elemen masyarakat. Mengapa? Ini yang harus diluruskan bahwa kebiri di sini bukan kebiri yang harus dipotong, Ya, ya. tapi kebiri di sini adalah kebiri kimia, dan Kimiawi. kimia di sini pun juga tidak untuk merusak sang pelaku, tapi lebih kepada disinilah harapannya orang-orang yang nanti melakukan kejahatan seksual itu tidak berani lagi, karena korban dari kejahatan seksual ini seumur hidupnya dia harus mengalami dan harus diterapi. Kak Seto juga yang sangat tahu. Jadi ini lebih rehabilitasi kalau begitu bagi pelaku ini. Iya, jadi kebiri ini lebih kepada tadi ada syarat-syaratnya yang sangat banyak. Salah satunya adalah pelaku melakukan kejahatan seksual itu lebih dari sekali, artinya minimal dia jadi seorang residivis. Ya. Kedua adalah melakukan kejahatan seksual dengan adanya pidana yang lain, atau dia melakukan kejahatan seksual di sini lebih dari 1 orang. Nah, seperti kita tahu waktu itu kan Emon ya Kak ya. Emon itu kan hampir 176 anak yang disodomi oleh dia. Nah, orang-orang seperti itulah yang memang hasrat perilaku seksualnya yang menyimpang, itu yang kita harus cut supaya. Tapi sekali lagi kita harus luruskan bahwa kebiri kimia ini pun juga bukan untuk merusak sang pelaku juga. Sekali lagi kebiri kimia dipilih oleh pada waktu itu bersama Kementerian PMK ya Kak Seto dan Pak Presiden sendiri, lebih untuk keinginan maupun anggota tubuhnya pun juga tidak melakukan, karena kan kita juga tahu Kak, ada kejahatan seksual, kekerasan seksual tidak dilakukan Dengan organ kelaminnya, tapi melakukan dengan organ tubuh yang organ lain, tubuh ya. yang Iya, lain, iya, ya, iya. tangan maupun yang lain. Nah, ini yang Iya. kita harapkan apapun itu tidak melakukan hal, termasuk Iya. juga kan ada yang namanya pelecehan seksual kan. Iya, Kan pelecehan iya. seksual juga kan dengan kalimat-kalimat Iya, yang iya, bisa betul. merusak sang Iya. pribadi, orang menjadi buruk begitu kan. Iya. Itu Kak Seto. Oke, sebagai selingan kita main asosiasi kata ya. Wah, wah, ini Kak Seto curang nih, nggak ngasih tahu ya. Jadi misalnya saya sebutkan kata, nah mohon segera disebutkan kata yang ada asosiasinya secepat mungkin ya, begitu muncul. Asosiasi yang seperti apa nih Kak? Ya, misalnya apa? Kaki, misalnya apa? Temennya, Tangan, ya kaki, pokoknya apapun juga begitu melihat kaki apa itu? temennya tangan, atau Ya, kaki ya. pakai Apa saja celana. ya, pokoknya begitu ada. Lalu meja, bulat, bundar, ya apapun juga ya, baik. meja belajar. Waduh, apa nih? PP 109 tahun 2012. PP tentang, kok jadi lupa ya? Haji Umar Said Cokro Aminoto, Host Cokro Aminoto, Syarikat Islam, LGBT. yang harus dihindari karena menyukai sesama jenis. 120 bagi 3. 120 bagi 3, nah itu berapa? Kok jadi lupa? 30. Muri 40 ya? Estuhan, sekali lagi Muri Ayo Ibu Estuhandayani, istri dari Wakil Presiden. I Gusti Ngurah Rai,
pahlawan dari Bali. Presiden 2024. Presiden 2024, orang yang sangat kita cari hari ini. Mobil SMK. Dan semoga Kaseto ya. Mobil SMK. Buatan Indonesia. Corona pandemi yang harus kita singkirkan dan kita harus kuat dengan gotong royong. Inggit Garnasi. Inggit Garnasi, orang yang harus kita contoh juga. Keluarga atau karir. Keluarga. Cinta pertama. Sudah lupa. Keluarga atau negara. Yang pasti keduanya. Nikah siri. No. Iya. Ini 100 bagi 3 tadi loh. Ya ampun, 40 harusnya ya. Aduh, kok 40 sih? Kalau udah dibombardir kan masih memikir pertanyaan sebelumnya dan sebagainya ya. Karena luar biasa Kak, yang namanya tentang perlindungan perempuan dan anak, khususnya Sambil anak. minum juga ya? Iya. Santai. Khususnya perlindungan anak ini kan bukan sesuatu hal yang seperti kalau kita bangun infrastruktur jelas. Iya, iya. Ada bentuknya, targetnya ada dan sebagainya. Tapi tentang perlindungan anak, pemenuhan hak anak itu adalah pembangunan manusia pribadi, dan kapan bisa terwujudnya? Nah, kan harus butuh waktu. Butuh waktu, itu yang seperti penting ya. itu. Diminum Kak? Monggo, monggo. Ya. Saya jadi ingat kasus pencabulan sekian banyak anak lelaki oleh seorang agamawan di Depok. Nah, ini media banyak memberitakan. Dan saya dengar penanganan kasus itu mangkrak. Terduga pelaku kabarnya juga tidak ditahan. Apakah Kak Erlinda mengikuti Iya, berita itu? Nah ini Kak, sebenarnya kita juga butuh ada semacam dorongan yang lebih kuat lagi, karena sistem peradilan pidana anak kita bersyukur saat itu kemarin Kak 2019 kan akhirnya sistem peradilan pidana anak ini peraturan pemerintahnya kan sudah ditandatangani. Namun pada saat implementasi yang saat ini, inilah yang menyebabkan kasus yang di Depok, kenapa akhirnya pelaku tidak ditahan, karena pada waktu itu cukup sulit Pembuktiannya apa? Tidak hanya pembuktian Kak, tapi yang cukup sulit itu adalah sang korban memberikan kesaksian, keterangan. Nah, sementara kita paham di kasus pidana, khususnya kekerasan seksual pada anak ini, bukti awal itu harus ada kan Kak. Nah, yang paling utama adalah tadi kesaksian dari korban. Apakah korban tidak mau memberikan kesaksian? Maksudnya? Memberikan kesaksian, Iya. tapi pada waktu itu cukup kesulitan pihak kepolisian untuk keberlanjutan menggali. Nah, ditambah lagi betul di sini juga kita meminta kepada institusi Polri. Kenapa? Karena institusi Polri ke bawah itu harus mempunyai keterampilan dan pemahaman yang lebih komprehensif lagi tentang perlindungan anak dan bagaimana memposisikannya, karena banyak hal apa yang harus digali pada saat kasus itu harus diselesaikan, bagaimana caranya tadi mendampingi anak, terus mengajak anak betul-betul bisa keluar apapun yang ditanyakan. Nah, karena kan Kaseto juga tahu bahwa yang paling berat yang dilakukan oleh korban itu adalah menjelaskan detail apa yang pernah terjadi, karena tadi mungkin depresinya, ketakutannya, tapi itu kan stigmanya. bukan delik aduan kan ya? Yes, jadi, betul. Jadi polisi juga bisa mungkin dengan saksi ahli misalnya begitu. Jadi harusnya sih begitu Kak Asito. Nah, ini yang memang harus dikawal setiap penyidikan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak didampingi oleh psikolog ataupun pekerja sosial ataupun didampingi oleh lembaga-lembaga yang memang memberikan pendampingan, nah disinilah akhirnya ada batasan pada sistem peradilan pidana anak, ada batasan waktu di mana
akhirnya pada saat polisi tidak bisa menyelesaikan, dengan sendirinya terduga pelaku harus dibebaskan. Begitu Kak Seto. Jadi ada timeline waktu yang di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, jika itu tidak dilakukan, padahal sementara korban cukup banyak. Betul, kan? Lebih dari Ya, 2. ya, ya, betul ya. sekali. Nah, takutnya ini justru merangsang para predator ini mengalah ini aja bebas dan sebagainya. Nah, apa perlu juga kontrol dari masyarakat, dari media, dan artinya perlu juga dorongan dari khususnya masyarakat ya. Iya, kita tahu Kak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, baik itu 23 nomor Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 maupun revisinya 35 tahun 2014 ataupun tadi juga Undang-Undang 17 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 itu jelas semua, tidak hanya pemerintah negara, pemerintah daerah, keluarga, tapi juga kan dunia usaha, termasuk juga media dan kita semua dari akademisi, organisasi dan sebagainya kan punya tanggung jawab Kak. Jadi sekali lagi sebenarnya kita Indonesia punya sesuatu hal yang maha dahsyat Kak, apa? Gotong royong. Nah, harusnya tadi gotong royong tersebut, dan kita tahu bahwa pada saat kita katakan kita bersatu untuk melawan tadi, menyetop semua hal yang tidak baik, tapi saya belajar dari anak saya Kak, yang beliau katakan bahwa jangan pernah mengatakan bahwa sesuatu hal itu dengan kalimat stop atau misalnya jangan lakukan itu, tapi dengan kalimat-kalimat yang orang itu memahami itu adalah suatu kesalahan Kak. Nah, itu yang saya belajar dari Ananda, dimana kita katakan bahwa itu akan menyakitkan, ataupun misalnya jika kekerasan, kejahatan seksual, KDRT ataupun hal eksploitasi itu akan merampas masa depan orang tersebut. Nah, lebih baik kalimat itu yang diingatkan daripada kita katakan stop hal-hal yang buruk, tidak, tapi masuk kepada menyentuh hati mereka yang melakukan itu. Karena kata Ananda itu, setiap manusia sebenarnya punya hati nurani yang positif, masih ada kebaikan. Jika kita mengetuk kebaikan itu, maka dia akan memahami kesalahan yang dia perbuat. Rupanya berguru, betul sekali itu. Tapi rupanya berguru juga kepada Ananda ya, anakku, sahabatku, dan guruku juga. Iya, itu juga akhirnya, wah ini jangan-jangan apa yang menjadi bukunya Kak Seto benar begitu kan? Tapi sekali lagi benar Kak, bahwa jadikan anak kita itu adalah orang yang bisa kita jadikan sahabat, dan kita bukan orang tua yang selalu benar Kak. Karena pada akhirnya suara anak itu sebenarnya akan membuat kita tahu yang terbaik buat dirinya. Yang penting kita menutup hal yang negatif, tapi membuka seluas-luasnya yang positif. Masih akan terus konsisten di dunia perlindungan anak? Insya Allah pasti Kak, karena bagi saya secara pribadi, apalagi saya juga sangat kehilangan pondasi yang selama ini menguatkan saya, orang tua saya, khususnya mama saya, yang boleh dikatakan dia pada waktu itu, kalau itu pengen nangis jadinya kan. Pada waktu itu beliau sebenarnya lagi sakit, tapi saya harus mendampingi satu kasus yang sangat besar, yaitu oknum sersan kepala yang waktu itu di Lahat melakukan kekerasan seksual pada anak berusia 6 tahun. Yang waktu itu juga lebih dari 1 anak mendapatkan pelecehan seksual. Dan kita tahu bahwa oknum berseragam terkadang kan dilindungi oleh temannya sejawat, tapi sekali lagi ini Kak yang luar biasa, Pak Muldoko mendukung sekali pada waktu itu. Nah, mama saya ikut mendampingi saya dari Jakarta, Palembang harus ke Lahat itu menempuh waktu hampir 5-6 jam kendaraan darat, dan keadaannya juga bukan jalanan yang bagus begitu kan Kak.
terus kondisi malam juga, tapi mama saya menemani dengan luar biasa, walaupun sesekali saya lihat beliau tampak khawatir yang luar biasa, karena kan seperti tahu Kak Seto bahwa saya sering sendiri kan untuk apa maksudnya tidak mau merepotkan orang lain, namun mandiri sekali ya. Tapi kami pada waktu itu kasus itu melibatkan banyak stakeholder, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK, Komisi Pelindungan Anak Daerah pada waktu itu, walaupun informasi kan KPAI pusat juga, dan kami ditolong oleh luar biasa sosok yang waktu itu Danrem ya, Danremnya tidak berpihak pada anak buahnya. Pak Dandim juga luar biasa, dan waktu itu Pangdam baru sertijab Kak. Dan prosesnya sangat-sangat panjang. Terima kasih kepada Kemensos Kak pada waktu itu Kak, karena waktu itu saya menjadi konsultan dan tenaga ahli di Kemensos. Boleh dibilang kalau ingat itu ingin sekali saya persembahkan semua yang Tuhan titipkan ke saya itu untuk ibunda saya, ibunda karena tercinta ya. Saya kalau ingat itu, andai sedikit waktu boleh, saya cuma minta untuk ingin sujud peluk beliau, bahwa hari ini, capaian sampai hari ini itu semua karena beliau kan, itu semua karena beliau. Dan kenapa saya mencintai anak-anak saya begitu udah luar biasanya, tanpa harus saya meminta apapun nantinya kepada mereka, karena mama saya pun juga demikian. Dia memberikan cinta kasih yang sangat luas dan tak terbatas. Di sisi terakhir dia hanya bilang ke saya, lanjutkan Yayasan Perlindungan Anak Indonesia itu tanpa ada mama. Dan mama bilang, mama punya harta titipan dari Allah, harta itu kamu harus lanjutkan untuk perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang mereka mengalami hal yang buruk gitu Kak Seto. Jadi saya berharap bahwa yayasan ini nanti bisa dapat dukungan dari Kak Seto juga, berikan arahan juga, karena mama cuma berpesan mungkin dari senyum anak-anak yang diberikan lagi senyum tersebut, pada akhirnya mama akan bahagia di sisi Allah gitu kan. Amin. Itu ya. Ya Rabbal Alamin, luar biasa, seorang wanita tangguh. Baik, terima kasih banyak Kak Linda. Ini memang jadi juga luar biasa. melankolisnya keluar. Tapi itulah Kak, bahwa perempuan bisa gagah, perempuan bisa tegar, tapi pada saat jiwanya juga harus berada satu dengan sama yang lain, ketegaran tuh terlihat, tapi nanti sebenarnya air mata itu yang ya pasti air mata bahagia ya. Iya, baik sahabat, inilah Kak Erlinda, juga sahabat saya, seorang wanita tangguh yang aktif berkiprah di dunia perlindungan anak. Amin. Dulu di KPAI, sekarang di KSP, dan tetap juga pada perlindungan anak, selain juga YPAI. Luar biasa. Kita tetap bersinergi ya Kak ya, bergandeng tangan, kita berpelukan untuk menyiapkan anak bangsa, khususnya anak Indonesia dimanapun mereka berada, untuk bisa mewujudkan mimpi ya Kak ya. Betul. Seperti yang Kak Seto selalu bilang kan, mewujudkan mimpi dan cita bersama Kak Seto dan Kak. Kita tutup kembali dengan lagu yang penuh semangat ini. Dari predator sampai eksploitator, selalu digedor, tidak dikasih kendor. Ialah Kak Erlinda yang punya pamor, sosok protektor, bahkan terminator. Dari predator
sampai eksploitator selalu digedor, tidak dikasih kendor. Dialah Kak Erlinda yang punya pamor, sosok protektor, bahkan terminator. Sosok protektor, bahkan terminator. I'll be back. Jadi pengen nangis beneran. Bagus banget lagunya Kak Seto, ya Allah.